lagi. Sehat Mas Basuki, Pak Sofo. Sehat, semangat. Hmm. Ya, pindaan. Ibu, turun, turun, Bu. Turun. Turun, Bu. Bu Sarti. Bu Sarti itu. Halo? Bu Sarti itu. Ini. Bu Sartini. Betul lagi nampak nih gitu. Oh, ampun, pun. Oke. Pun. Oke. Oke, Mas, pas. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi bi ni'matil jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Syukur dan bersyukur kita kembali kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita dalam keadaan terbaik. Sore hari ini kita dapatkan kesempatan mulia untuk bisa hadir bersama di Masjid Al-Hasanah yang berada di Terban, Jalan Jaya Simanjuntak, Yogyakarta. Karunia dan nikmat manakala kita dalam keadaan sehat, karunia dan karunia silih berganti, masing-masing ingat firman Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalian membilang, sekiranya kalian menghitung nikmat dan karunia yang telah kami berikan, niscaya kalian tidak bakalan mampu untuk membilangnya. Salawat serta salam tercurah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang terdapat di dalam kumpulan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Yang bawa HP atau bawa kitab bisa dibuka di
Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wara dzalika fala yalumanna illa nafsah rawahu Muslimun. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kaji hadis ini, hadis yang ke-24 di kumpulan Arba'in An-Nawawiyah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang termasuk masuk Islam di awal-awal Fajrul Islam. Dan salah satu yang diberitakan bahwasanya Abu Dzar, Bapak Ibu, Abu Dzar itu tatkala beliau di Makkah, maka beliau tidak memiliki siapa-siapa. Dan beliau selama di Mekah kurang lebih 1 bulan tidak makan kecuali minum air Zam-Zam. Sehingga dikatakan Abu Dzar mengatakan, aku selama di Mekah selalu minum air Zam-Zam, bahkan aku sampai merasa gemuk. Insyaallah. Maka disitulah kemuliaan dan kekhususan air Zam-Zam. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung seseorang manakala dia niat untuk meminumnya. Bahkan dikatakan di dalam hadis lain, ma'u Zam-Zam tu'amu tu'mi. Beliau meninggal di suatu daerah yang namanya Robadzah. Di zaman Utsman Ibn Affan, maka Abu Dzar sempat berselisih dengan sebagian sahabat. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, beliau memberikan tawaran, silakan untuk singgah di Madinah boleh, di tempat Robadzah juga tidak apa-apa. Dan Abu Dzar memilih untuk tinggal di Robadzah. Bantahan buat mereka yang mengatakan bahwasanya Utsman Ibn Affan mengusir Abu Dzar. Utsman Ibn Affan tidak mengusir Abu Dzar. Dan begitu Abu Dzar mendapatkan penawaran Bapak Ibu, maka Abu Dzar memilih untuk tinggal di Robadzah. Dan di sanalah beliau meninggal. Sabda Nabi adalah hak. Abu Dzar
masuk Islam sendiri, meninggal dalam keadaan sendiri, dan akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sendiri. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Maka Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dikenal dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apakah yang menjadi firman Allah? Rasulullah SAW memberikan pernyataan, ya ibadi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhum bainakum muharrama, dan aku tetapkan bahwasanya kezaliman tersebut telah aku tetapkan, jangan sampai kalian satu sama lain melakukan kezaliman. Fala tadzalamu. Karena kezaliman itu adalah haram, maka janganlah satu sama lain di antara kalian saling melakukan kezaliman. Bapak Ibu yang kami muliakan, pelajaran penting dari untaian hadits qudsi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya kezaliman pun berlaku untuk sesama manusia pun juga tidak boleh. Apa itukah zalim Bapak Ibu? Zalim itu adalah lawan kata dari hikmah. Apa itu hikmah? Wat usyai' fi mahallihi. Seseorang menetapkan sesuatu, seseorang menaruh sesuatu pada tempatnya, itu adalah hikmah. Orang tua punya anak SD. Orang tua punya anak yang masih kuliah. Orang tua ini memberikan kepada anak yang hendak kuliah uang 100.000. Nah, ini 100.000 bisa buat 3 hari di bensin, dan kalau mau beli bakso bisa, minum bisa bawa dari rumah. Orang tua ini juga pada bilang sama anaknya yang masih SD, nak, kamu kan kelas 1 SD, ini 100.000 bisa buat 3 hari. Kezaliman buatan Pak sini. Kezaliman. Kenapa? Karena kebutuhan anak SD sama anak kuliah berbeda. Nah, seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah hikmah. Dan manakala kita berbicara hikmah Bapak Ibu, maka Luqmanul Hakim adalah hamba Allah yang maka disebutkan di dalam surat Luqman. Ada seorang yang bernama Luqman. Dia memiliki banyak hikmah. Maka beliau mendapatkan julukan apa? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Orang yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan dengan yang terbaik. Berikutnya, manakala kita berbicara potongan hadis. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Maka hukum kezaliman adalah haram. Dan di dalam kehidupan ini, asas kehidupan
adalah berlaku adil. Berlaku apa? Adil. Berikutnya, manakala kita berbicara kezaliman Bapak Ibu, maka yang namanya kezaliman itu bisa satu berhubungan dengan darah. Kezaliman bisa juga berhubungan dengan harta. Kezaliman juga bisa berhubungan dengan apa? Kehormatan. Bisa berhubungan dengan kehormatan. Masing-masing manakala hidup hendaknya satu menjaga jiwa. Menjaga apa? Jiwa. Jangan sampai terjadi perselisihan yang membuat seseorang kemudian bertengkar, bahkan kadang saling bunuh. Yang kedua, manakala kita berbicara kehidupan Bapak Ibu, maka seseorang punya kewajiban untuk menjaga harta. Seseorang punya kewajiban untuk menjaga harta. Dan tentunya manusia cinta dengan harta. Dan Allah firmankan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta dengan harta dengan cinta yang berlebih. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya sehingga ditanya tentang 4 hal. Apa yang disebutkan Bapak Ibu? Rasul menyebutkan an malihi, min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu. Seseorang akan ditanya tentang harta yang dimiliki. Dia dapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Dan Rasulullah menyebutkan fa'ajmilu fit talab. Tatkala kalian mencari harta, carilah dengan jalan yang ma'ruf. Carilah dengan jalan yang benar. Maka tidak boleh seseorang melakukan kezaliman dalam hal harta. Berikutnya adalah al-a'rad. Seseorang punya kewajiban untuk menjaga hifdzu al-'ird. Seseorang punya kewajiban untuk menjaga kehormatan. Maka kehormatan di sini bisa jadi kehormatan suami. Suami kehormatannya harus dijaga. Suami punya kewajiban untuk menjaga kehormatan istri. Bapak Ibu punya kewajiban untuk menjaga kehormatan anak-anak. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga kehormatan tetangga. Kehormatan guru kita. Kehormatan siswa kita. Punya kehormatan kita jaga. Termasuk menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Kita lanjut. Potongan hadis yang kedua. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum dhallun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai hamba-hambaku. Di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala firmankan hamba-hambaku, maka masuk di dalamnya adalah atsaqalain. Apa itu? Jin dan manusia. Allah firmankan, kullukum dhallun. Sungguh kalian itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan kepada dia petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka kalian hendaknya minta kepadaku petunjuk, niscaya aku akan memberikan kepada kalian petunjuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, masing-masing
hendaknya bersyukur dan bersyukur tatkala kita berdiri di atas jalan yang hak. Allah firmankan, alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan manusia, fasawwa fa akmalaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Sehingga seseorang hendaknya ingat hadis Nabi Bapak Ibu. Kapan? Tatkala bercermin. Ndongo. Jawatan. Allahumma ya Allah hasin khuluqi kama hasanta khalqi. Ya Allah perbaikilah akhlakku sebagaimana telah engkau menyempurnakan penciptaannya. Insyaallah. Manusia ini diciptakan dengan yang terbaik Bapak Ibu. Terbaik. Dan petunjuk adalah nur. Petunjuk adalah cahaya yang dengannya seseorang berjalan dengan baik. Dan disitulah hidayah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, inna aradnal amanati ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penawaran kepada bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan penawaran kepada langit. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penawaran kepada gunung. Gunung itu kokoh, langit itu kokoh, bumi itu kokoh. Fa'abaina an yahmilnaha. Makhluk-makhluk yang kokoh ini tidak ada yang mau mengembannya. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Yang kemudian sesudah itu manusialah yang mau menerimanya. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu adalah zalum, banyak melakukan kezaliman, jahula, dan dia pun pandir. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu arahan, ya ibadi kullukum dzalun illa man hadaituhu. Terkait dengan hidayah Bapak Ibu, maka kita ini bisa makan dengan baik. Di surat Sabihis Bapak Ibu. Sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menetapkan takdir dan Allah telah memberikan kepada manusia petunjuk. Niki teh. Bagaimanakah orang itu minum? Paham, karena ada tutupnya. Tutupnya dibuka baru diminum. Orang makan, apa yang dilakukan? Ambil makanan. Apakah langsung dimakan? Oh tidak, tergantung yang dimakan. Kalau buah ya dibuka. Ya betul. Durian ya dibuka. Rambutan ya dibuka. Tapi jambu dicuci bersih, dimakan. Apel cuci bersih, dimakan. Waladzi qaddara fahad. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia makanan ini bisa jadi ini. Bahkan yang namanya kita Bapak Ibu, ini orang Jogja. Orang Jogja itu kalau masak cenderung manis, buatan Bapak Ibu. Cenderung manis. Tapi tidak ada ceritanya seseorang makan nasi pakai gudeg campur napa? Kolak. Nggih mboten. Dadi rusak mboten Pak. Dadi rusak. Maka disitulah waladzi qaddara fahada.
termasuk seseorang. Nah, sekarang ini yang namanya dunia Bapak Ibu. Sehingga yang namanya orang mau menikah disuruh baca. Orang tua kadang ngajari, le sadurunge nikah ki lho ana buku diwaca. Nggih mboten, Pak? Biar ngerti maklumat. Kok umpamanya seseorang itu menikah, orang-orang dahulu Bapak Ibu. Jangankan beli buku kan mahal. Ya betul. Orang menikah saja. Bisa melakukan hubungan suami istri, oh bisa. Punya anak, bisa. Kenapa? Waladzi qaddara fahad. Begitu juga yang namanya binatang ternak. Coba Bapak Ibu. Tidak ada ceritanya kok. Ingkung kalkun. Ya betul Pak. Ingkung kok napa? Kalkun. Ingkung ya ingkung ayam. Ya betul. Rica-rica ya mungkin kalkun. Ya betul Pak. Terus lagi pitik kalkun. Subhanallah, manusia berpikir. Sama-sama bambu. Ya betul. Ibu-ibu suka dahar napa? Lumpia. Lumpia napa? Semarang. Kenapa? Oh ada rebungnya. Ya betul. Kenapa? Bungnya masih muda. Bu, besok tak buatin bung yang lumpia yang bambunya agak tua ya. Subhanallah. Waladzi qaddara. Oh, bambu tua ya buat pagar, nggih mboten, Pak? Oh iya, bambu tua ya buat apa? Buat pagar. Waladzi qaddara fahada. Subhanallah. Dan manakala seseorang berbicara petunjuk, maka di sana ada hidayatul taufik dan hidayatul al-irsyad. Hidayatul taufik adalah hidayah yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga tersebut Bapak Ibu, Rasulullah SAW memiliki seorang paman yang bernama Abu Talib. Rasulullah SAW sangat mencintainya. Bagaimanakah Abu Talib manakala beliau hendak wafat? Rasulullah SAW menghampirinya dan Rasul memberikan arahan, petunjuk. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang dengannya aku akan berhujjah di depan Allah. Pemuka Quraisy, seorang yang bernama Abu Jahal, dan satu lagi temannya memberikan larangan. Ya Abu Talib, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau ini benci dengan agama nenek moyangmu, agamanya Abu Talib? Sehingga terus pundi Rasul memberikan arahan, Abu Talib memberikan arahan. Sama-sama memberikan arahan. Yang satu pengen tauhid, yang satunya pengen syirik. Walhasil kemudian Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa kana akhiru ma yaqul wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Agama yang dipegang oleh Abu Talib yaitu dia masih memegangi agama nenek moyangnya, yaitu kekufurannya. Sehingga sesudah itu Rasulullah SAW beliau sedih. Kenapa? Karena pamannya yang selama ini membantu dakwah Nabi meninggal dalam keadaan apa? Musyrik. Maka turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau ini tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Menunjukkan tersebut Bapak Ibu. Disitulah hidayatul taufik. Hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul saja tidak memiliki
puasa. Yang kedua adalah hidayatu al-irsyad. Petunjuk yang itu Rasulullah SAW mengajarkan untuk umat ini. Kita mau tidur Bapak Ibu. Wudhu dulu. Ya betul. Mau tidur apa? Wudhu dulu. Sebelum tidur, karena kita khawatir. Kalau kita khawatir malam tidak bisa bangun. Apa yang kita lakukan? Witir. Sebelum tidur, seseorang membersihkan ranjangnya. Sunnah Bapak Ibu. Nah, orang Jawa bilang ngebuti, dikebuti, pakai penebah, ada yang pakai sarung, ada yang pakai apa saja, yang penting nggak ada kotoran. Petunjuk Nabi, anjuran jika kita ini tidur, kalau tidur kita itu pengen sempurna Bapak Ibu, maka mematikan lampu. Nah Bapak Ibu, mematikan lampu ini apa? Bagian dari sunnah Nabi tatkala kita tidur Bapak Ibu. Tapi kadang terjadi. Apa itu? Seseorang kedatangan tamu. Yang satu suka lampu, satunya tidak suka lampu. Ataukah sama-sama besan. Ya betul. Repot badan. Besan. Yang satu suka lampu, yang satunya tidak suka lampu. Sehingga indi-indian. Kayak ini wis are iki. Dinyalakan. Begitu dinyalakan, lama-lama kok sepertinya sudah tidur ya, dimatikan. Sehingga terus putih bisa jadi semalam cuma rebutan matikan lampu. Ganti-gantian. Termasuk sebelum tidur. Kita dianjurkan untuk baca tasbih. Subhanallah 33 kali. Sebelum tidur baca Alhamdulillah 33 kali. Sebelum tidur kita baca Allahu Akbar 33 kali. Baca kalimat tauhid sekali. Sehingga genaplah 100. Dan itu jika seseorang membacanya lebih baik dibanding pembantu. Dan Rasulullah SAW mengajarkannya kepada siapa? Fatimah dan kepada Ali. Putra Abu Talib. Putranya Abu Talib. Maka Ali bin Abi Talib. Putri Nabi Fatimah. Taib. Berikutnya termasuk sebelum tidur dianjurkan untuk baca Anas dan baca Al-Falaq. Kita tiupkan kepada kedua telapak tangan Bapak Ibu. Sesudah itu kita usapkan ke muka, ke kepala, ke badan, ke kaki. Jika seseorang melakukan hal itu akan terjauhkan dari sihir. Sesudah itu seseorang baru baca doa tidur. Coba Bapak Ibu. Kok membaca doa-doa ini kadang belum selesai pun sare. Betul? Coba saja Bapak Ibu. Baca tadi doa-doa itu. Kadang bisa jadi belum selesai doa sudah. Sementara orang yang main HP. Kadang nggak tidur-tidur Pak. Angel turu to iki. Betul? Subhanallah. Jadi kadang juga HP bunyi, betul? Nyala terus tekan esok. Baik. Nah, seseorang manakala aktivitas hendak tidur kok melakukan apa tadi yang telah kami sampaikan itu adalah petunjuk Nabi. Disitulah yang namanya hidayatu al-irsyad. Kita sholat maghrib. Kapan? Nunggu adzan maghrib tiba. Dan adzan maghrib tiba tandanya jika matahari tenggelam. Jawatan. Sekarang kita jam 5 kurang 20. Sholat maghrib. Sah napa mboten Bapak Ibu? Tidak sah. Kenapa? Karena Rasul telah menetapkan bahwasanya sholat maghrib itu kapan? Jika matahari tenggelam, maka disitulah diperkenankannya seseorang untuk sholat maghrib. Dan begitu matahari tenggelam,
maka akan muncullah orang Jawa menyebut mego abang. Mego abang. Mego abang ini kuno Bapak Ibu? Tahu Mas mego abang? Hah? Mego itu awan. Abang itu merah. Awan merah. Apa Mas? Oke. Begitu mego abang itu hilang Bapak Ibu. Begitu awan merah ini hilang, maka disitulah datang waktu Isya yang dikenal dengan ghasaq. Ghasaq. Sehingga sesudah itu datanglah malam. Dan kadang malam semakin malam, semakin malam, semakin malam, gelap dan gulita. Gelap dan gulita. Baik, kita lanjut. Di sini dikatakan Bapak Ibu, ya ibadi kullukum dalun ilaman hadaituhu fastahduni ahdikum. Mintalah kalian kepadaku petunjuk, niscaya aku akan memberikan kepada kalian petunjuk. Dan kita tiap hari berdoa kepada Allah. Di dalam surat Al-Fatihah kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan seseorang bisa mendapatkan petunjuk tatkala dia memohon kepada Allah petunjuk. Kapan kita sering membaca petunjuk Bapak Ibu? Tiap kali kita sholat selalu membaca memohon petunjuk. Bahkan tiap kali penceramah itu hendak mengakhiri ceramahnya, napa? Wabil hidayati wat taufik. Wabit taufiki wal hidayah. Jawatan. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa saja yang aku berikan kepadanya makanan. Fastat'imuni, mintalah kalian kepadaku makanan, ut'imkum. Niscaya aku akan memberikan kepada kalian makanan. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada penggalan hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu sangatlah miskin. Saya Mas, senake satu. Kita kok sama-sama pengajian gini Bapak Ibu. Semua dapat snack, kok kita ada yang kelewatan snack. Sedih mboten? Sedih. Jangan-jangan panitianya ini lupa. Bisa jadi panitianya nggak ngelihat. Bisa jadi ngelihat tapi ternyata snacknya kurang. Masya Allah. Jawatan Bapak Ibu. Kita bisa beli snack ini? Bisa. Jawatan. Tapi kok nggak dapat keton. Jawatan. Kemarin pengajian nggak dapat snack ya. Ayo pengajian lagi. Enggak, aku kemarin waktu pengajian nggak dapat snack kok. Enggak usah aja. Padahal bisa beli Bapak Ibu snack itu bisa. Tapi kenapa kok gelisah sedih? Karena yang namanya gratis itu menyenangkan. Ya Mas. Yang namanya gratis itu kenapa? Menyenangkan. Jawatan. Ada kok sebagian ibu-ibu itu kalau pas pengajian tasnya sering pakai itu. Ibu-ibu kan biasanya tasnya banyak, jawatan. Kondangan tasnya sendiri, arisan sendiri, jawatan. Silaturahim tasnya sendiri. Begitu pengajian kadang tasnya itu terus. Sehingga bisa jadi begitu pengajian seminggu berikutnya dibuka, apa Ibu? Ternyata snack pekan kemarin.
Bisa terjadi betul Bapak Ibu? Wah bisa. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Rasulullah SAW memberikan arahan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi kulukum ja'iun. Sesungguhnya kalian itu adalah lapar. Manakala seseorang itu lapar maka membutuhkan makanan. Di saat membutuhkan makanan maka membutuhkan pula apa? Minuman. Makanya snack itu ada makanannya enten, minumannya enten, enten. Tapi orang Jawa kadang sok kelira-keliru di dalam penyebutan. Apa itu? Monggo Bapak Ibu yang sampun angsal snack, monggo dahar unjukan. Napa? Yang sudah dapat makanan dan minuman dahar napa? Unjukan. Unjukan itu diminum atau didahar? Unju. Gimana? Dahar napa istilahnya? Dahar unjukan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya anjuran agar kita ini memahami bahwasanya manusia itu sangat membutuhkan makanan dan minuman. Dan disebutkan di dalam surat Quraisy, Allah menyebutkan alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kecukupan makanan sehingga mereka tidak lapar. Yang saya Bapak Ibu, saya pernah haji tahun 2006. Haji tahun 2006. Yang pernah berangkat haji waktu itu tahun 2006, maka di antara yang terjadi adalah tidak adanya sebagian Bapak Ibu, tapi di Indonesia kebanyakan, Jogja khususnya, yang lain juga sama. Apa itu? Enggak ada nasi. Tidak ada nasi. Tapi alhamdulillah waktu itu di tenda kami dapat. Sekalipun tidak nasi. Tiap orang dapat kotak snack. Isinya susu. Isinya sirup jus. Isinya roti kering. Isinya roti basah. Isinya kurma. Ada buahnya. Kalau nggak apel, pisang. Itu yang dibagi di siang hari Bapak Ibu. Tapi karena wong Bantul, sak kotak mau ditangurti pun dahar Bu, dereng. Karena orang Sleman, jawatan karena orang kota, orang Gunung Kidul, orang Kulon Progo ditanya apa pun angsal dereng. Wah dereng. Kenapa? Satu kota ini padahal kebak jajanan. Karena belum dapat nasi, maka tidak dibilang apa? Makanan. Jawatan sehingga ada sebagian waktu itu yang ngamuk Bapak Ibu. Niku di tenda pada ngamuk. Ini kalau nganu tenda ini loh, tedeng toh Mbak, hijab, kerangkengan itu Bapak Ibu. Kenapa nih kerangkengan? Di Mina itu kan ada kerangkengannya itu. Wah udah ngamuk, nasi, mana nasi? Udah ngamuk. Kenapa nggak dapat nasi? Tadi padahal masing-masing sudah dapat apa? Kota. Alhamdulillah. Kemudian waktu itu jamaah haji sesudah selesai haji Bapak Ibu, karena nggak dapat makan siang, waktu itu yang nggak dapat itu rata-rata dapat ganti uang berapa? 300 real. Wah 300 real itu kata betul.
300 real banyak nggak waktu itu? Oh banyak. Oh 300 real ya. Oh sekarang aja banyak kok. Dia waktu apalagi tahun 2000 namun sangat banyak sekali waktu itu. Sekarang ya satu realnya kan 4.500 kalau nggak salah sekarang. Baik kita lanjut. Kullukum ja'iun ilamat amtuhu fastat'imuni. Mintalah kalian kepadaku makanan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepadaku makanan dan memberikan kepadaku minuman. Nikmat Bapak Ibu manakala kita ini normal. Makan alhamdulillah. Minum alhamdulillah. Ada sebagian orang dahar Pak, mboten. Ngunjuk Pak, mboten. Aku mboten dahar, mboten ngunjuk. Kula saderenge mimit niku kudu udut. Wonten mboten Pak? Ada sebagian orang apa itu? Enggak mau makan, enggak mau minum kecuali apa? Udut. Bahkan ada juga yang buka puasa. Buka puasa itu sunahnya kan minum. Dia mboten. Tapi pertama kali apa yang dilakukan? Udut. Baik. Tapi itu yang kami muliakan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi kullukum ja'iun. Semua kalian itu lapar. Menunjukkan tersebut manusia memiliki keterbatasan. Dan Allah firmankan, kulu washrabu mir rizqillah. Makanlah kalian, minumlah kalian dari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Menunjukkan tersebut. Rizki itu datang dari Allah, badan. Oh ya. Rizki itu datang dari Allah dan Allah firmankan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian berlaku boros. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian berlaku apa? Boros. Ada sebagian orang, kalau makan ya makan. Tapi ada juga sebagian orang, begitu mau makan itu moto makanan. Jawatan. Karena ke warung, karena ke rumah makan, dipoto dulu kemudian di-share ke di grup. Itu temennya yang lihat, wah kok mangan enak terus ya. Maka jangan sampai kita ini manas-manasi orang. Jawatan. Ada sebagian orang yang kadang makannya saja sulit. Makan saja kadang sulit. Maka kita banyak bersyukur Bapak Ibu. Di saat tatkala kita mau makan pagi, sarapan, ada yang dimakan, alhamdulillah. Makan siang, alhamdulillah. Makan malam, alhamdulillah. Mahasiswa, jangan sewu. Mahasiswa, kadang anak kos, itu makannya kadang dijamak. Kapan makannya? Jam 11. Kapan makannya? Setengah 11. Sehingga itu adalah sarapan sekaligus makan siang. Makan lagi kapan? Nanti malam. Maka saya ingat nasihat guru kami dahulu Bapak Ibu. Syekh mengatakan kalau bisa pagi itu makan. Minum sekalipun hanya satu potong roti. Kenapa? Karena yang namanya perut itu harus terisi. Sekalipun sidik. Makanya orang Jawa, kok anaknya mau sekolah, apa katanya? Kono selemean dhisik. Apa katanya? Kono selemean dhisik. Selemean itu apa maksudnya? Bukan selemean pakai sandal, bukan. Bukan pakai sepatu, buat, tetapi apa? Makan sekalipun hanya sedikit. Makan sekalipun hanya apa? Sedikit.
Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah SAW bersabda, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Rasulullah SAW bersabda, ya ibadi, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai hambaku, kullukum arin. Semua kalian itu adalah telanjang. Arin. Arin itu telanjang. Ada sebagian perempuan namanya Ariyah. Sebagian perempuan namanya sinten? Ariyah. Le Ariyah. Le Ariyah itu berarti sinten? Le yang tidak pakai baju. Udah niku napa arin, dan Allah firmankan kullukum arin, kalian semuanya adalah telanjang baju. Ilaman kasautuhu, kecuali siapa saja yang aku berikan kepadanya pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah kalian kepadaku pakaian, niscaya aku akan memberikan kepada kalian pakaian. Tapi Ibu yang kami muliakan, maka disinilah menunjukkan bahwasanya pentingnya manusia itu berpakaian. Taqikumul harra. Dengan seseorang itu berpakaian, maka akan menjauhkan kulit dari sengatan sinar matahari. Jabatan. Dengan berpakaian pula, seseorang itu menjaga kulitnya sehingga tidak kedinginan. Dan kita pun manakala berpakaian kadang biasanya menyesuaikan. Jawatan. Musim adem, dingin, nggak usah rada anget. Kadang lengan panjang, kadang pakai jaket. Jawatan. Kadang pakai dobelan, kadang pakai kaos kaki. Di Arab itu Bapak Ibu, di Arab itu yang namanya laki-laki pakai kaos kaki itu biasa. Pakai kaos kaki, pakai sandal biasa. Pakai kaos kaki, pakai sepatu biasa ke masjid. Nanti sepatu dilepas. Kemudian kadang masih pakai khuf musim dingin, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit. Jadi pakai kaos kaki dulu, baru pakai khuf. Sepatu yang terbuat dari kulit, baru kemudian dimasukkan ke dalam sepatu. Sehingga begitu masuk di masjid, yang dilepas adalah sepatu yang paling luar. Sehingga ke masjid masih pakai sepatu, tapi sepatunya adalah sepatu kulit. Ya seperti bentuknya seperti kaos kaki. Itu namanya khuf. Dan jika seseorang memakai khuf, Bapak Ibu, sebelumnya wudhu, tatkala dia batal, begitu wudhu, tidak harus melepas kaos kakinya. Tidak harus melepas khufnya. Cukup dengan apa? Diusap bagian atasnya, punggungnya, kaki. Bagi yang musafir berlaku 3 hari. Bagi yang mukim maka berlaku sehari semalam. Asal tidak dicopot. Asal tidak dicopot. Maka di situ adalah kemudahan bagi mereka yang berada di keadaan musim dingin. 2 pekan yang lalu kami pulang dari Saudi, Bapak. Waktu pas di sana, Ustadz ini kira-kira dingin buatan? Saya bilang, Bapak Ibu insya Allah nggak dingin. Asal masih di atas 10 derajat itu tidak dingin. Tak kasih tahu. Apa itu? Asal di atas 10 derajat tidak dingin. Tapi kalau di bawah 10 derajat, nah itu kadang mulai dingin. Nah, yang penting saya pahamkan ke jamaah, asal di atas 10 derajat nggak dingin, ora adem. Padahal nggak adem. Mau 13 derajat.
Bahkan waktu pas dingin tuh sampai 8 derajat dingin. Tapi di negeri kita kalau kita ini pakai kaos kaki, ke masjid pakai kaos kaki, gimana? Pakai kaos kaki kok kemudian pakai sandal, ketemu orang desa ini kadang ditanya, gerah nopo Mas? Nopo jenengan itu sakit? Kenapa? Karena orang kita identik jarang pakai kaos kaki dan pakai sandal. Gimana? Kalau pakai kaos kaki dan sepatu biasa. Fastaksuni, mintalah kalian kepadaku pakaian aksukum. Niscaya aku akan memberikan kepada kalian pakaian. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini, maturun atas perhatiannya. Insyaallah kembali kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan kami ucapkan atas kerawuhannya dan perhatiannya. Kita cukupi dengan baca doa kafaratul majelis.